Halo semuanya, aku Kalista. Aku Yosua. Hari ini aku ingin belajar bareng sama kalian. Nah, Kalista, kamu tahu nggak sih roti yang ada di warung itu roti kemasan? Oh, yang harganya 2000-an itu ya? Iya. Kamu tahu nggak sih sebenarnya itu mengandung pengawet yang berbahaya tau? Iya, pengawet apa? Sodium dihidroasetat. Oh, aku udah pernah dengar juga soal itu. Baru-baru ini aku lihat berita kalau pengawet sodium dihidroasetat itu bahaya kalau dikonsumsi secara berlebihan. Ya, lebih tepatnya sih kalau misalnya nggak diatur dengan benar sih oleh pihak produsennya. Nah, hari ini kita mau belajar bareng tentang apa sih itu sodium dihidroasetat, mulai dari sifat kimianya, regulasinya, dan dampaknya bagi kesehatan kita. Oke. Jadi stay tune terus ya. Nah, sodium dihidroasetat adalah garam natrium dari asam dehidroasetat yang sering digunakan sebagai pengawet makanan. Rumus molekulnya itu ialah C8H7NaO4. Berat molekulnya sekitar 190,13 gram per mol. Bentuk fisiknya itu seperti serbuk putih yang mudah dilarut dalam air. Sodium dihidroasetat ini stabil pada pH netral hingga sedikit asam, dan fungsi mekanisme kerja dari sodium dihidroasetat ialah mengganggu membran sel mikroba dan menghambat aktivitas enzim penting dalam metabolisme mereka. Keunggulan DHA-NA ini sebagai pengawet terletak pada efektivitasnya dalam mencegah jamur dan bakteri. Nah, tapi penggunaan yang berlebihan itu ternyata nggak baik bagi kesehatan. Tapi ada yang menarik nih. Kamu tahu nggak sebenarnya sodium dihidroasetat ini gimana sih aturannya di Indonesia? Nggak tahu. Ternyata sodium dihidroasetat itu ilegal loh di Indonesia. Wow. Oke. Di Indonesia, penggunaan bahan tambahan makanan termasuk seperti pengawet DHA-NA diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Nah, sampai saat ini sodium dihidroasetat dianggap ilegal sebagai bahan pengawet dalam produk roti di Indonesia. Berdasarkan informasi dari BPOM, penggunaan sodium dihidroasetat dalam makanan termasuk roti tidak diizinkan. Meskipun zat ini telah disetujui untuk beberapa penggunaan di negara lain, di Indonesia penggunaannya dalam produk pangan belum diatur dan dianggap berpotensi berbahaya. Nah, berita terbaru nih memunculkan kontroversi ketika produk roti seperti dan diduga mengandung sodium dihidroasetat. Nah, itu roti-roti yang biasa kamu sering lihat kan di warung kan. Nah, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa roti-roti ini dilaporkan mengandung sekitar 235 mg per kilogram dan 345 mg per kilogram zat tersebut. Namun BPOM kemudian menyatakan bahwa roti yang pertama tidak mengandung sodium dihidroasetat setelah melakukan pengujian lebih lanjut. Kepala BPOM menekankan bahwa sodium dihidroasetat perlu kajian lebih lanjut sebelum bisa dipertimbangkan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Hingga saat ini tidak ada industri yang mengajukan izin untuk penggunaan sodium dihidroasetat dalam produk makanan di Indonesia. Tapi aku lihat kamu anak biologi, kamu pasti tahu dong dampaknya kalau misalnya pengawet ini digunakan secara berlebihan. Oke, aku bahas untuk dampak kesehatan penggunaan sodium dihidroasetat yang tidak terdaftar ya. Jadi penggunaan DHA-NA secara tidak terkontrol dapat memberikan dampak kesehatan yang serius. Yang pertama itu ada gangguan metabolisme vitamin K. Vitamin K? Iya, jadi DHA-NA ini tuh bisa menghambat siklus vitamin K yang sangat penting untuk proses karboksilasi protein. Akibatnya itu, kita bisa mengalami penurunan kemampuan tubuh untuk membukukan darah, lalu juga peningkatan risiko pendarahan yang sulit dihentikan, dan gangguan metabolisme kalsium yang akan berdampak pada kekuatan tulang kita. Berarti secara nggak langsung kayak kalau kita makan pengawet itu secara berlebihan, kita nggak bisa tumbuh tinggi dong? Bisa. Kenapa kamu lihat aku gitu? Enggak. Oke. Terus yang kedua juga ada kerusakan tulang. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa DHA-NA dapat menurunkan aktivitas osteoblas.
yaitu sel pembentukan tulang, dan meningkatkan aktivitas osteoklas atau sel penghancur tulang. Ini yang menyebabkan kita mengalami penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis. Iya. Terus risiko patah tulang yang lebih tinggi, terutama pada individu yang pola konsumsi DHA-NA-nya tinggi. Pada dosis yang tinggi, DHA-NA dapat mempengaruhi fungsi hati dan ginjal dan menyebabkan gangguan fungsi organ. Lalu DHA-NA juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Wow. Dan yang terakhir, kita juga berisiko alergi dan hipersensitivitas. Pada individu tertentu, DHA-NA ini memicu reaksi alergi seperti gatal-gatal, ruam pada kulit, atau bahkan reaksi anafilaksis. Wah, ternyata bahaya juga ya. Iya, makanya mulai sekarang kita harus hati-hati dan pilih-pilih deh kalau misalkan mau beli produk kemasan kayak gitu. Apalagi kalau mengandung bahan pengawet. Kita harus hati-hati banget sama pengawet yang kita nggak tahu itu udah legal di negara kita atau belum. Karena kalau misalkan ternyata produknya kita suka, terus kita konsumsi terus kita baru tahu setelah kita konsumsi berlebihan, kalau misalkan ternyata bahan pengawetnya itu bahaya, kan kasihan ya tubuh kita. Benar. Sebagai konsumen, kita juga lebih kritis dalam memilih produk makanan. Betul. Lalu baca label dan pastiin bahan yang kita gunain itu sesuai aturan. Dan kalau misalnya kalian ada kenapa-napa, langsung laporin aja ke BPOM. Nah, dengan kayak gitu kita dorong keamanan pangan di negeri kita. Oke? Iya. Oke, makasih Kak Tita. Makasih ya semua. Dadah semua.